warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan aku Akmarin. Kali ini aku akan bahas salah satu minuman yang favorit buat kita semua. Apa sih? Penasaran kan? Oke, langsung saja. Ini aku dengan sepupuku lagi perjalanan nih menuju tempat yang terkenal dengan inovasi olahan susu dan yogurtnya. Untuk lokasi lebih tepatnya di mana, yaitu terletak di Jalan Selabintana kilometer 6, Kampung Palasari, Desa Sudajaya Girang, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Apa sih nama tempatnya? Nama tempatnya adalah Liseli. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Aku udah sampai nih di P4S Liseli. Nah, di sini tuh hawanya sejuk teman-teman. Asri banget. Banyak banget tanaman-tanaman baik dari bunga, terus pepohonan, pokoknya bikin sejuk deh. Nah, langsung aja yuk kita lihat. Nah, yang pertama di paling depan ada ruang produksi dari P4S Liseli Milk and Yogurt. Bagian depan udah. Kita ke bagian belakangnya teman-teman. Nah, sebenarnya ini adalah rumah dari si pemilik P4S Liseli. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman, ada foto kegiatan. Ternyata sudah banyak ya kegiatan yang diadakan di sini. Kemudian ada taman anggrek teman-teman, cantik banget. Wah, ternyata ada kolam ikan juga teman-teman, cantik ya. Di sebelah sana juga ada kebun sayur. Terus ketika kita ke belakang lagi, ternyata banyak kelinci teman-teman. Di sini kelincinya diternakan oleh sang pemilik. Nah, kelinci di sini ada dua macam teman-teman. Ada kelinci pedaging dan ada juga kelinci hias. Wah, ternyata ada ayam juga. Wah, hebat banget ya. Ada ayam, kelinci, ikan, burung. Wah, di sini kita bisa sambil bertamasya, juga pulang bawa oleh-oleh nih teman-teman. Saking serunya, aku jadi lupa tujuan awal kesini mau apa. Tujuan awal kesini kan mau cari tahu tentang inovasi pengolahan susu dan yogurt yang ada di sini. Langsung aja, untuk informasi lebih lanjutnya, aku bakal tanya-tanya sama salah satu pengurus dari P4S Liseli ini, yaitu Ibu Elis Adenuriati. Baik Ibu, terima kasih. Langsung saja, di sini yang pertama saya ingin menanyakan, apa sih inovasi dari perkembangan usaha yang dilakukan oleh P4S Liseli ini? Ini kan nama usahanya Liseli ya, dan ini sudah berdiri sejak tahun 80-an, sudah lama sekali. Tapi perkembangan usaha Liseli itu tidak terlalu melejit gitu. Jadi cuma ya berkembang, pemasarannya bertambah, tapi tidak besar perubahannya. Jadi ke sini-sini mungkin karena ibu yang mengelola, ownernya, beliau kan sibuk gitu. Ke sini-sininya saya berpikir kayaknya ini harus ada penambahan variasi produk. Dari dulu kan produknya hanya satu jenis, hanya yogurt saja. Dan itu pun hanya yogurt yang basic saja tanpa ada tambahan apa-apa. Jadi saya berpikir gimana kalau si yogurt ini kita bikin produk turunannya. Kita bikinlah beberapa olahan dari yogurt gitu, dan dari susu juga, karena kan Liseli itu milk and yogurt ya. Jadi segala olahan yang berbahan dasar susu dan juga yogurt. Kalau boleh tahu produknya sudah ada apa saja sih? Kalau produk sekarang yang sedang dipasarkan, sebetulnya produk udah beberapa kali ada berbagai jenis, tapi ada yang setelah dievaluasi tidak dilanjutkan. Kalau yang sekarang ada bolu yogurt, brownie susu, susu goreng, yogurt goreng, sumpia susu, cireng susu. Kemudian dari yogurtnya sendiri juga kita sekarang ada varian baru yang asalnya hanya yogurt basic saja. Sekarang ada yogurt chia dan juga yogurt jelly. Jadi di situ tidak hanya yogurt saja, tapi ada penambahan chia seed dan juga jelly dengan pengemasan yang sekarang dibikin lebih menarik ya, lebih menarik, lebih modern. Dan merek dagangnya pun kita bikin yang baru, tapi tetap dicantumkan di situ bahwa itu adalah yogurt Liseli. Tapi karena kita ingin menggapai semua pasar ya, jadi anak muda juga bisa suka gitu dengan kemasan yang cantik. Kemudian pilihan rasanya yang asalnya hanya 5 rasa saja, sekarang ada 12 pilihan rasa.
tadi ada disebutkan bolu ya. Iya, Itu ada gimana bolu sih yogurt. proses idenya atau gimana bisa kok kepikiran gitu ada bolu yogurt? Sebetulnya kalau semua produk dari Riseli ini adalah resepnya resep murni kita yang bikin ya, walaupun ya namanya bolu kan memang standar pasti ya seperti itu, tapi setidaknya takaran dan sebagainya kita punya resep khusus dan ini memang menggunakan yogurt. Idenya dari mana? Ya itu tadi yang pertama karena kita ingin cari varian lain dari Inovasi, olahan, inovasi baru. ya inovasi. Kemudian yang kedua, bolu susu itu kan sudah di mana-mana ya. Oh iya, betul. Bolu susu sudah di mana-mana, apalagi di Bandung itu sudah marak sekali dan pemasarannya sudah sampai ke Sukabumi juga. Saya berpikir kenapa tidak dicoba membuat bolu yogurt gitu. Memang sih di tahap awal bikin bolu yogurt itu tidak semudah bikin bolu susu karena kan kalau yogurt itu kan ada sifat asam ya, ada asam, kemudian dia lebih berat dibanding susu. Jadi memang bikin bolunya di awal-awal agak susah juga untuk cari takaran yang tepat. Tapi alhamdulillah sih akhirnya nemu juga formulanya dan jadinya sekarang jenis bolu yogurtnya pun nggak cuma satu. Sekarang udah bermacam-macam, ada yang pakai cream cheese, ada lapisan cream cheese, ada yang yang murni hanya itu aja bolu yogurt aja. Ada juga sekarang produk terbaru ada brownies yogurt gitu. Jadi si brownies tapi di tengahnya ada lapisan campuran yogurt disebutnya apa ya, Greek yogurt ya, Greek yogurt sama cream cheese digabungkan di bagian. Terus tadi juga ada susu goreng, itu kayak nugget. Emang inspirasi dari nugget tapi gimana? Kalau susu goreng sebetulnya itu memang resepnya bukan walaupun takarannya sekarang kita pasti ada yang beda ya. Resep aslinya kan itu dari negara mana ya, lupa ya, pokoknya itu memang adalah dari satu negara di luar sana yang memang di sana mereka ada susu goreng gitu, susu goreng. Tapi inovasi di sini yogurt goreng sebetulnya. Kalau susu goreng itu sudah ada dan mereka itu bahan pelapisnya itu tepung, jadi kayak bikin pisang goreng gitu. Kayak bikin pisang goreng, pakai bumbu taburnya, tapi tanpa bumbu tabur seperti yang saya pakai. Mereka mah polos saja seperti itu tanpa bumbu tabur. Ini bedanya, satu menggunakan panir, jadi kalau di frozen itu lebih aman. Kan kalau seperti pisang goreng gitu, di frozennya kurang agak susah lah ya penyimpanannya. Jadi kita pakai panir agar bisa di frozen. Terus yang kedua, inovasi kita itu tadi ya yogurt goreng. Kemudian yang ketiga, inovasi kita adalah adanya pilihan bumbu tabur. Bumbu taburnya kita ada 5 rasa. Biar kekinian anak remaja pun mau mengkonsumsi, kita ada rasa tiramisu, coklat, taro, stroberi, mangga gitu. Jadi setelah digoreng nanti dikasih taburan. Sama halnya dengan cireng gitu kan. Oh, menarik berarti ya. Terus itu untuk pemasarannya sendiri sudah sejauh apa? Kalau pemasaran, apalagi cireng ya, sekarang kan cireng lagi booming nih, cireng susu gitu. Mungkin karena ini produk baru dan konon katanya, kata siapapun yang sudah memakan ini baru nemu di sini cireng susu. Karena memang resepnya pun itu ngarang-ngarang sendiri asalnya, tapi ternyata enak jadi kita pasarkan. Dan ternyata sambutan pasar luar biasa, di luar ekspektasi gitu. Awalnya dikira nggak akan seperti itu dan namanya juga cireng mah cireng aja gitu. Tapi ternyata dengan niat untuk menambah nutrisi ketika kita makan cireng, kan cireng itu makanan tradisional Sunda ya, digemari di mana-mana. Tapi itu nilai gizinya paling cuma tepung tapioka aja dengan air gitu. Gimana caranya biar lebih bernutrisi? Jadilah cireng susu gitu. Dan sekarang ternyata sambutan pasar bagus, tidak hanya di Sukabumi tapi sudah mulai ke luar kota. Udah beberapa kota di Jawa Barat, tapi masih Jawa Barat ya. Ada kemarin dari Jogja ada yang minta tapi belum terlayani. Tadi lupa menanyakan, untuk cireng susu itu apa yang bikin istimewanya selain mungkin ada teksturnya atau apanya gitu? Ya yang karena bikin pasar? si adonan cirengnya ini tidak ada tambahan air ya, itu murni ditambah susu dengan susu murni sapi dari peternakan yang ada di Selabin sana. Jadi tanpa tambahan bahan yang aneh-aneh, kita cuma susu dengan tapioka dan bumbu-bumbu segar lainnya gitu. Dan itu ternyata menghasilkan tekstur cireng yang beda dari cireng biasa. Kalau cireng biasa kan hanya alot, kadang kalau udah dingin malah jadi keras gitu ya. Cireng susu itu jadi antara alot dan lembut gitu. Jadi gimana ya kalau digambarin gitu ya? Ya kayak melting gitu. Mungkin karena sifat susunya itu ya, dari sifat susu kemudian dia jadi empuk. Alotnya tetap ada tapi tidak terlalu alot, malah jadi lembut gitu. Tapi kalau digoreng, bagian luarnya itu dia garing. Dan bedanya juga ketika digoreng itu, kalau cireng kan biasanya warnanya tetap putih ya.
Ini warnanya jadi kecoklatan gitu dan itu jadi lebih garing di luar. Tapi ketika digigit dia jadi apa ya, lembut banget gitu di dalamnya. Kayak tekstur mochi gitulah di di dalamnya kayak tekstur mochi gitu, tapi luarnya garing. Terus dari bentuk kita sengaja bedain dari cireng yang biasa. Kalau cireng biasa kan kita sudah tahu lah pada umumnya seperti apa. Kalau ini dibentuk seperti donat, jadi ada lubang di tengahnya. Sengaja dibuat begitu bukan karena sekedar ingin beda dari yang lain, tapi karena biar si minyak gorengnya itu masuk ke tengah, jadi si garingnya itu bagian garingnya lebih banyak, bagian garing gitu. Karena tekstur yang di dalamnya lembut banget itu, makanya harus rada kokoh kan sekelilingnya. Jadilah dilobangin tengahnya biar dia kuat gitu, biar lebih kokoh. Dan yang bikin saya takjub juga dengan hasil olahan saya sendiri ini, cireng susu ini ketika panas sampai dingin tidak berubah teksturnya. Kan kalau biasanya kalau cireng kalau udah dingin melempem, ya kadang malah jadi minyaknya keluar dan sebagainya. Cireng susu tuh nggak begitu. Jadi ketika dia sudah dingin, dia tetap aja masih dengan bentuk dan ukuran yang sama, dengan kerenyahan yang sama. Kemudian itu lagi tadi itu bumbu taburnya. Kita juga ada pilihan bumbu tabur sama 5 seperti susu goreng tapi beda. Kalau ini yang asin, jadi ada pilihannya itu ada keju parmesan, ada lada hitam, salted egg, terus rumput laut pedas sama pedas daun jeruk. Rasa yang disukai oleh tua dan muda lah pokoknya gitu. Ya. Tadi kan dipasarkannya kalau nggak salah frozen food ya? Iya, itu frozen kira-kira food. bertahan berapa lama? Kalau frozen food sebetulnya di atas 2 bulan, 3 bulan juga masih aman. Bahkan saya sebetulnya pernah mencoba sampai 6 bulan di freezer asal tidak keluar masuk ya. 6 bulan itu masih bagus. Tapi saya kalau ditanya konsumen masa simpannya berapa lama, saya paling bilang 2 bulan saja biar tetap segar ya produknya gitu. Tapi sebetulnya disimpan sampai 6 bulan pun itu masih bisa. Baik teman-teman, tahu tidak? Dari obrolan tadi, aku jadi tahu bahwasannya susu dan yogurt tidak diolah hanya untuk minuman saja, tapi bisa menjadi inovasi makanan yang lainnya. Mudah-mudahan cuplikan video ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk menginovasikan susu dan yogurt. Dan untuk teman-teman di Sukabumi, boleh banget nih mampir ke P4S Liseli. Sebab tak jauh dari tempat P4S Liseli ada tempat wisata alam yang asik banget, yaitu Taman Selam Bintana, Kebun Teh, dan Pondok Halimun. Dijamin, yang awalnya datang stres bisa jadi fresh. Nah, pulangnya jangan lupa mampir ya ke P4S Liseli. Masa iya nggak mau nyobain yang namanya cireng susu, bolu yogurt, dan lain sebagainya. Cukup sekian untuk video kali ini. Aku, Akmarin Grandi Sudiara, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya.